Chapter 25. Orang-orang, kata si pangeran kecil, pergi naik kereta ekspres. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka cari. Lalu mereka kalang kabut dan bingung. Dan ia menambahkan, itu tidak berguna. Sumur yang kami datangi tidaklah seperti umumnya sumur di Sahara. Sumur-sumur di Sahara hanyalah lubang yang digali di tengah pasir. Sumur yang satu ini seperti sumur di sebuah dusun, tapi tak ada dusun di sini. Dan kupikir aku pastilah sedang bermimpi. Oh aneh, kataku pada si pangeran kecil. Segalanya siap digunakan. Katrol, ember, tali. Ia tertawa, memegang tali, dan mulai menggunakan katrolnya. Dan katrol itu mengerang, seperti ayam penunjuk arah yang sudah lama tidak kena angin. Apakah kau dengar? Kata si pangeran kecil. Kita telah membangunkan sumur, dan ia bernyanyi. Aku tak ingin ia membuat dirinya sendiri lelah dengan tali itu. Biar aku saja, kataku. Itu terlalu berat bagimu. Aku mengangkat ember perlahan-lahan sampai pinggir sumur dan menaruhnya dengan hati-hati. Irama bunyi katrol masih terngiang di telingaku. Dan aku bisa melihat sinar matahari berkilau di permukaan air yang gemetar. Aku haus akan air, kata si pangeran kecil. Berikan padaku sebagian untuk diminum. Dan aku paham apa yang ia cari. Kuangkat ember ke arah bibirnya. Ia minum. Matanya terpejam. Rasanya semanis perjamuan istimewa. Air ini sungguh berbeda dari hidangan biasa. Kemanisannya terlahir dari perjalanan di bawah bintang-bintang, irama bunyi katrol, dan usaha kedua lenganku. Air ini bagus untuk hati, seperti sebuah hadiah. Ketika aku masih kecil, cahaya pohon Natal, musik misa di tengah malam, dan wajah-wajah yang tersenyum biasa meningkatkan kegembiraan dari hadiah-hadiah yang kuterima. Orang-orang di tempat kau tinggal, kata si pangeran kecil, menanam 5.000 bunga di satu taman yang sama. Tapi di dalamnya mereka tidak menemukan apa yang sedang mereka cari. Mereka tidak dapat menemukannya. Aku menyahut. Apa yang sedang mereka cari bisa ditemukan dalam setangkai bunga mawar atau dalam seteguk air. Ya, itu benar, kataku. Dan si pangeran kecil menambahkan, tapi mata itu buta. Orang harus melihat dengan hati. Aku telah meminum banyak air. Aku bernapas dengan baik. Di kala fajar, pasir jadi berwarna madu. Dan warna madu itu membuatku gembira pula. Lalu, apa yang membuatku merasa berduka seperti ini? Kau harus menepati janjimu, kata si pangeran kecil dengan lembut, saat ia kembali duduk di sampingku. Janji apa? Begini, tali kekang bagi dombaku. Aku bertanggung jawab atas bungaku. Ku ambil gambarku yang masih kasar itu dari dalam saku. Si pangeran kecil memandangnya kembali dan tertawa saat ia berkata, baobabmu ini terlihat seperti kubis. Oh, aku begitu bangga dengan gambar pohon-pohon baobabku. Rubahmu, kupingnya terlihat seperti tanduk dan juga terlalu panjang. Dan ia tertawa lagi. Kau curang, pangeran kecil, kataku. Aku tak tahu menggambar apapun kecuali buah pembelit dari sisi luar dan dari sisi dalam. Oh, itu tidak masalah, katanya. Anak-anak paham. Maka dengan pensil ku buat gambar tali kekang. Dan ketika aku memberikan itu padanya, hatiku patah. Kau punya rencana yang tidak ku ketahui, kataku.
Tapi ia tidak menyahut. Ia justru berkata padaku, "Kau tahu, pendaratanku di bumi ini besok adalah genap setahun." Lalu setelah hening, ia melanjutkan, "Lokasi waktu aku mendarat sangat dekat dengan tempat ini." Dan wajahnya memerah. Dan kembali, tanpa memahami kenapa, aku mengalami kesedihan yang ganjil. Namun, satu pertanyaan terpikir olehku. Kalau begitu, bukan secara kebetulan saja bahwa di pagi ketika aku berjumpa denganmu pertama kali, atau 8 hari yang lalu, kau sedang berjalan santai seperti itu, sendirian 1000 kilo jaraknya dari pemukiman manapun. Kau dalam perjalanan kembali ke tempat kau mendarat. Wajah si pangeran kecil kembali memerah. Dan aku menambahkan dengan agak bimbang, mungkin karena sudah hampir genap setahun. Kembali, wajah si pangeran kecil memerah. Ia tak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi ketika pertanyaan menyebabkan wajahnya merah, bukankah itu berarti iya? Kataku padanya. Aku sedikit takut. Tapi ia memotong ucapanku. Sekarang kau harus bekerja. Kau harus kembali ke mesinmu. Aku akan menunggumu di sini. Kembalilah besok malam. Tapi aku tidak yakin dengan kata-katanya. Aku ingat si rubah. Orang akan terpaksa menangis kalau sampai membiarkan diri dijinakkan.